Samarinja, Samarinja, sana it gorenja sam. Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Berjumpa kembali dalam program Jumat Menari dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali. Kali ini Jumat Menari bersama dengan Dewan Kesenian Manggarai melalui Sanggar Tari Wela Songke dan juga Komunitas Adat Gendang Kasama. Jumat Menari ini sendiri merupakan program dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kesenian, khususnya seni tari, mengenai bentuk, fungsi, dan makna tari. Kali ini Dewan Kesenian Manggarai dalam Jumat Menari bersama dengan Sanggar Tari Wela Songke dan juga Komunitas Adat Gendang Kasama akan memperkenalkan kepada masyarakat mengenai tarian Tiba Meka dan Ronda. Tetapi sebelum itu kami akan menceritakan terlebih dahulu mengenai komunitas-komunitas tersebut. Sanggar Wela Songke didirikan pada tahun 2005 dengan nama Rebah Molas, yang kemudian dikukuhkan pada tahun 2009 dengan nama Wela Songke. Sejak saat itu, sanggar ini sudah berpartisipasi dalam berbagai event dan kompetisi, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Sanggar Wela Songke ini berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan SMA Katolik Setia Bakti Ruteng. Komunitas Adat Gendang Kasama berdiri secara swadaya sejak tahun 1960. Sejak saat itu, komunitas ini sudah mengurusi berbagai kegiatan. Tidak hanya kegiatan adat dan ritus lainnya, tetapi juga sering melakukan kolaborasi bersama pihak lain, baik pemerintah, pihak swasta, lembaga pendidikan, dan lembaga agama. Tari ronda merupakan sejenis tarian warisan para leluhur orang Manggarai yang ditampilkan pada saat penjemputan tamu. Anggapan dari para leluhur orang Manggarai bahwa tamu yang mendatangi suatu wilayah, daerah atau kampung adalah merupakan pembawa berkah atau rezeki untuk daerah atau kampung yang dikunjungi. Lalu kemudian gerakan dasar dalam tari ronda ini adalah berupa sentakan kaki dan ayunan tangan mengiringi rombongan tamu yang memasuki suatu wilayah atau daerah yang dikunjungi. Kemudian makna dari ronda itu sendiri adalah berupa suatu ajakan sekaligus ajaran kepada generasi penerus untuk menghargai dan menghormati tamu yang mendatangi suatu wilayah ataupun kampung. Goet ataupun ungkapan yang dilantunkan dalam ronda ini berupa ajakan kepada warga yang ada di kampung ataupun di daerah yang dikunjungi untuk menyaksikan sekaligus sama-sama menemani tamu yang mendatangi kampung tersebut. Kita lantunkan dalam sebuah lagu atau ronda, yaitu mari kita sambut bersama tamu yang datang saat ini. Arti atau ungkapan bahasa Manggarai katakan goet dalam ronda ini adalah yang pertama, dalam ungkapan mari kita sambut bersama, ungkapan bahasa Manggarainya mai taung. Mai taung artinya mari sesama saudara. Lalu yang berikut renjang sama.
Renjang sama artinya menemani secara bersama-sama tamu yang datang di wilayah kita. Ame rinding mane artinya bahwa tamu yang datang ini merupakan Bapak pelindung di sore hari. Ini rinding vie artinya ibu pelindung di kala malam hari. Ame ngaleng temane artinya Bapak pencerah di kala sore hari. Ini PJ Tavie artinya ibu peneguh di kala malam hari. Muku capu neka bolen curup artinya hendaknya dalam satu keluarga jangan ada saling perbedaan pendapat. Teuca ambo neka bolen melako artinya hendaknya dalam satu keluarga satu jalan satu tujuan, jangan saling berpisah atau jangan tercerai berai. Demikianlah makna dan arti ungkapan dalam ronda yang kami tampilkan pada saat ini. Terima kasih. Ya. Pemaka dalam bahasa Manggarai yang ditampilkan oleh Bapak tadi merupakan luapan kegembiraan kepada tamu yang mendatangi suatu wilayah atau kampung yang dikunjungi. Lalu ungkapan yang dilantunkan oleh Bapak yang tadi ini merupakan pemberi semangat sekaligus untuk menghalau ada kemungkinan ada roh-roh jahat atau roh-roh halus yang menyertai perjalanan dari tamu yang datang di suatu wilayah atau kampung yang dikunjungi. Dalam arti, dengan pemaka itu, segala gangguan roh-roh jahat ataupun iblis yang menyertai perjalanan dari tamu yang mengunjungi suatu wilayah ini dihentikan atau ditiadakan di gerbang masuk wilayah kampung ataupun suatu daerah. Demikian. Ndeki dalam bahasa Manggarai adalah merupakan pemberi apa-apa sekaligus menambah nilai seni dalam gerakan tari seperti yang kita saksikan bersama dalam tari renjang tadi. Sedangkan sapu tangan ini juga merupakan pelengkap nilai seni dalam sebuah tarian adat Manggarai. Sapu dalam bahasa Manggarai atau destar ini adalah busana adat Manggarai warisan para leluhur. Sapu ini merupakan memberi gambaran bahwa orang Manggarai adalah orang yang berani dan bersemangat. Tubirapa atau manik-manik dalam dagu ini merupakan menurut anggapan para leluhur untuk mengangkat harkat dan martabat bahwa kami adalah orang yang mampu dan siap melayani sesama. Kemudian selendang dan kelengkapan lainnya, keramik ini merupakan bukti bahwa kami dalam menyambut tamu, dalam menerima tamu, kami siap dengan hati yang bersih dan penuh semangat. Tari Tiba Mekah, Tanah Manggarai
atau disebut juga Bumi Nucalale telah dikenal karena memiliki berbagai macam kekayaan dan kasanah budaya yang merupakan warisan leluhur. Upaya-upaya pelestarian untuk menjaga keberadaan atau eksistensi warisan budaya terus dilakukan hingga saat ini. Dari sekian banyak kasanah budaya Manggarai tersebut, salah satunya yaitu budaya kesenian tradisional dalam bentuk tari tradisional. Budaya kesenian yang khusus akan diuraikan saat ini adalah tari tradisional dalam konteks penerimaan atau penyambutan tamu dengan nama Tiba Meka. Dikaitkan dengan arti dalam tradisi budaya Manggarai, maka Tiba Meka secara etimologisnya memiliki definisi yaitu tiba berarti terima dan Mekah berarti tamu. Berdasarkan urutan pada ritus penyambutan sehyaknya, tari Tiba Mekah dapat dipentaskan setelah dilakukan ritus adat yang dinamakan tuak curu. Sedangkan khusus pada acara pemerintahan atau resmi kenegaraan, dalam pelaksanaannya perlu kiranya diketahui bersama bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pementasan tari tradisional Manggarai lainnya dengan tari Tiba Mekah, yaitu tarian tersebut dapat ditarikan dan dipentaskan khusus pada saat penyambutan tamu. Dalam konteks dan kesenian tradisional Manggarai terdapat alasan yang sangat mendasar yang melatar belakangi perlunya untuk tetap mengangkat tari tradisional Manggarai, khususnya tari Tiba Mekah, yaitu karena tarian tersebut juga dimaknai sebagai ungkapan ekspresi seni yang berkaitan erat dengan akar tradisi budaya Manggarai dan merupakan bentuk pewarisan serta pelestarian nilai-nilai budaya luhur kepada generasi penerus. Oleh karena itu, tari Tiba Mekah di sini memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan, di mana ditanamkan nilai-nilai luhur budaya Manggarai sebagai identitas budaya bangsa yang berbudaya. Tari Tiba Mekah didesain dari pola tradisi budaya Manggarai dengan urutan atau tahapan yaitu Pemaka, Wisiloce, Pandeng Cepa, yang kesemuanya merupakan bagian dari ritus penyambutan pada budaya Manggarai. Selain itu, makna yang terkandung dalam tarian Tiba Mekah adalah menggambarkan ekspresi kegembiraan, rasa hormat, keterbukaan, ketulusan hati dalam budaya Manggarai, yaitu Reis, Raos, Raes, Kudu Cama Tawalima Gantang, Reges Nimaleke Onelontoleok, yang artinya menyapa, mengajak, serta keramat tamahan dalam nuansa kekeluargaan. Dalam tarian Tiba Mekah, gerak tari yang ditampilkan yaitu seperti yang diperagakan penari. Gerak tari sae mempunyai makna dengan arah hadap yang mempunyai arti menunjukkan manusia menyatu dengan alam dan berpusat kepada Tuhan Sang Pemberi Kehidupan. Mori Jari Agu Dede. Dan gerakan Ndundun Dake bermakna ketegasan, kewibawaan, serta keterbukaan dalam konteks tari Tiba Mekah. Iringan alat musik tradisional gong dan gendang, irama kedendik, takitu, Ndundun Dake, dan bata mengiringi tari Tiba Mekah. Kelengkapan busana dan properti yang dikenakan para penari. Penari putri menggunakan busana yang bernama mbero, mahkota yang dinamakan Bali Belo, dan songket Manggarai songke. Penari putra menggunakan pada Pemaka menggunakan songke Manggarai, sapu curug, tubi rapah, dan slepe. Dalam rangkaian Tiba Mekah terdapat beberapa tahapan yang diperagakan para penari, yaitu
Pemaka, gerak tari oleh penari putra dengan tujuan untuk mengusir atau menghalau roh jahat yang dapat mengganggu, menghalangi kedatangan para tamu, juga bermakna memohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai pemilik kehidupan. Visiloce bermakna menyiapkan tempat duduk yang layak bagi para tamu, dan selanjutnya pada tahapan terakhir yaitu pandeng cepa merupakan makna dari penghormatan, menunjukkan kebersamaan serta kekeluargaan yang tinggi. Pada pandeng cepa, para penari menyuguhkan sirip pinang bagi para tamu. Properti yang digunakan pada penari laki-laki, parang dengan nama kope Sundang. Pada saat melakukan gerakan tari, penari putra yang disebut pemaka wajib untuk menggunakan properti parang atau kope Sundang. Namun, saat ini karena kelangkaan properti parang Sundang, maka para pemaka sering menggunakan properti pengganti lain seperti keris, parang banjar, ataupun properti tarian caci yaitu ndeki. Kotak tempat siri dengan nama lopa merupakan kotak berbahan logam sebagai tempat untuk menaruh daun sirip pinang. Tempat siri atau lopa tersebut merupakan properti yang digunakan penari putri yang dibawakan dalam gerak tari secara simbolis untuk mempersembahkan siri bagi para tamu. Selendang songke merupakan properti bagi penari putri yang digunakan pada saat melakukan gerak tari sae dan dundundake, juga sebagai busana adat Manggarai. Demikian penjelasan kami untuk tarian Tiba Meka dari Sanggar Wela Songke SMA Kastia Bakti, Ruteng, Flores, NTT. Sae atau tarian itu ya dalam bahasa Manggarai ya disebut itu tadi sae, ronggeng atau raga ya. Secara mendasar sae atau ronggeng atau tarian ini itu berarti sebuah tenunan ya, tenung ya, karena itu dia membentuk sebuah pola atau sebuah motif. Karena dia sebuah tenunan, maka dia juga adalah sebuah teks yang ditulis, sebuah teks yang ditulis. Lalu tentu saja karena dia sebuah teks, maka dia adalah sebuah bahasa, persisnya adalah bahasa tubuh. Karena itu setiap gerakan, setiap hentakan, lemah gemulai dari tangan, ya, lalu musik, ya, itu sama seperti sebuah kata atau sebuah kalimat yang memberi pesan tertentu, ya, memberi pesan tertentu. Lalu kemudian kita lihat bahwa tarian atau sae itu secara personal dia mengungkapkan ya pikiran, perasaan, keinginan ya berkaitan dengan ya mungkin permohonan ya, rasa terima kasih, rasa penyesalan ya dalam hidup. Secara sosial ya sae atau tarian itu mengungkapkan ya sikap hospitalitas, ansilaritas yang menumbuhkan ya pelayanan, persaudaraan dan kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Secara historis ya sae itu adalah sebuah warisan, sebuah bentuk pelestarian. Karena itu dalam bahasa Manggarai ada ungkapan wakak betongasa manga wake niputai. Ya, muntung gurung puu manga wungkut nipu curup. Artinya ya setelah satu generasi tidak ada, maka generasi berikutnya akan bangkit untuk melestarikan ya dan mewariskan budaya itu ke tarian itu ke generasi berikutnya. Lalu secara ekologis ya tarian atau sae itu adalah gerakan mimetis, gerakan meniru alam sebagai ibu, sebagai sumber makanan, sumber kesuburan dan sumber kelimpahan,
serta simbol dari keharmonisan, simbol dari kesucian. Lalu secara spiritual, Sae itu adalah sebuah ungkapan terima kasih, ungkapan rasa syukur, ya, ungkapan penyesalan, ya, sebuah doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang oleh orang Manggarai disebut Mori Kraeng. Lalu yang berikutnya, yang menjadi inspirasi dari Sae itu, ya, yang pertama sekali tentu kosmos, alam. Yang kedua bentangan alam, flora, fauna. Lalu kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, lingkungan sosial orang Manggarai, kadang-kadang juga perasaan hati. Ya, jadi untuk alam misalnya gerakan Sae orang Manggarai itu ada yang ya vertikal, ya, barat timur, utara selatan, ya. Lalu kemudian vertikalnya itu ya itu ke atas dan ke bawah, ya. Kita melihat ada ungkapan parn avo kolop sale ulun lewa in laut tanan wa avang eta. Ya, artinya matahari terbit di timur, ya, terbenam di barat, dan air itu ya dia bersumber pada ya di bagian hulu, lalu kemudian berakhir di muara. Lalu kemudian ada tanah, ya, bumi di bawah, dan ada langit di atas. Ini gambaran tentang kosmos, tetapi juga gambaran tentang kesucian dan persatuan-kesatuan hidup. Ya, lalu kemudian ada juga flora, ya, flora yang menjadi inspirasi, bukan hanya inspirasi ya, tetapi menjadi kekuatan dari tarian itu pada umumnya adalah bunga-bungaan. Ya, sebagaimana dilukiskan dalam motif songke. Ya, lalu kemudian flora itu tumbuhan. Tentu ada banyak, tetapi kita hanya tekankan satu hal, mungkin satu saja sebagai contoh, yaitu padi. Padi itu adalah flora atau tumbuhan yang menjadi induk dari makanan bagi orang Manggarai. Karena itu pada saat menari, Sae, orang Manggarai khususnya perempuan, ya, itu mengenakan yang disebut balibelo, penghias kepala. Ya. Itu disebut lando andung sebenarnya, yang berarti ibu padi. Ya, ibu padi. Jadi kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, ya, atas kelimpahan hidup, ya, dalam, ya, hasil panen padi yang memberikan kita kekuatan. Lalu kemudian berkaitan dengan fauna, tentu ada banyak hal, tetapi yang paling mungkin kita ambil sebagai contoh adalah burung-burung. Dan dalam hal ini misalnya Raja Wali, ya, orang Manggarai ingin supaya kita menjadi Raja Wali yang besar, dan itu dilihat dalam tarian-tarian besar, misalnya Sae Ka'bah, ya, tarian pada saat ada ritus dengan hewan kurban kerbau, ya, itu di sana itu tangan biasanya begini dengan selendang, ya, itu menunjukkan, ya, kekuatan, menunjukkan bahwa kita dapat melampaui dunia ini. Ya, lalu kemudian tentu saja juga yang menjadi inspirasi dari saya itu adalah kita punya pekerjaan sehari-hari, misalnya dedang, rimu, cival uma, ya, itu semua bisa diungkapkan dalam bentuk-bentuk tarian. Lalu kemudian poin berikut yang kita mau lihat, mengapa orang menari? Ya, tadi sebenarnya sudah dikatakan orang menari karena dia ingin mengungkapkan rasa, ya, yang ada dalam hatinya. Entah itu rasa penyesalan, rasa syukur, rasa persaudaraan, ya, rasa cinta kepada orang lain. Ya. Lalu kemudian kapan dan di mana orang menari? Orang menari itu, ya, pada zaman leluhur itu pada umumnya pada saat ada ritus, lalu kemudian pada saat menerima tamu tiba Mekah, ya. Lalu kemudian pada saat ada pesta-pesta di kampung, ya, pesta, atau sekarang ini lebih berkembang lagi karena ada pemerintah, ada gereja, ada juga komunitas-komunitas lain. Saya itu ya bisa ditampilkan di sana. Bisa juga saya ini ya dalam konteks kehidupan kesenian dunia modern ya ditampilkan pada saat misalnya ada kompetisi, ada perlombaan, ya. Lalu kemudian perlengkapan-perlengkapan saya atau tarian orang Manggarai
Ya, laki-laki biasanya itu ada celana putih, lalu kemudian ada kain songke atau tenung todo seperti ini, lalu kemudian ada baju putih, lalu kemudian ada selendang, lalu kemudian ada sapang di sini, lalu kemudian mungkin dengan parang atau dengan kiris juga, lalu di sini ada tubi rapa, lalu ada destar, ya. Lalu kemudian ada sapu tangan, ya. Kemudian mungkin juga, bukan mungkin, memang ada selendang. Lalu untuk perempuan pada umumnya mulai dari bawah itu ada kain, songke, bisa juga tenung todo. Lalu kemudian ada baju, bisa baju embero atau kebaya. Lalu kemudian ada balibelo, ya. Lalu kemudian juga ada sal, ya. Lalu kemudian pola dasar tarian orang Manggarai, pola dasarnya itu ya formasi, ya. Formasinya pada umumnya adalah lingkaran, ya. Itu simbol persatuan dan kesatuan, simbol juga kosmos tadi. Lalu kemudian pola dasar yang lain adalah segi empat, ya, segi empat atau persegi, ya. Itu simbol aturan sebenarnya, ya. Lalu kemudian ada juga pada umumnya dalam bentuk garis, ya. Bentuk garis itu menunjukkan ya bahwa kita harus hidup lurus, dan yang kedua kita harus hidup dengan mentaati ya semua adat istiadat, semua aturan yang ada, ya. Lalu tentu saja ada pola-pola lain, ada pola diagonal juga, ya. Ini semuanya menunjukkan arah mata angin. Ini berarti untuk menunjukkan kepada kita bahwa setiap kita itu mempunyai tujuan hidup, mempunyai cita-cita, ya. Lalu kemudian hal lain mungkin yang perlu kita lihat adalah soal ya pergeseran atau perubahan dalam ya tarian, ya. Dengan datangnya NKRI negara, lalu kemudian datang budaya modern, datang juga gereja, maka budaya yang terungkap atau terwujud dalam tarian itu juga mengalami perkembangan atau perubahan sesuai dengan tuntutan zaman, tentu sesuai dengan keperluan, ya. Misalnya untuk keperluan ya agama, ya, di gereja misalnya atau di agama lain, ya tariannya tentu disesuaikan. Begitu juga dengan ritus-ritus atau event-event kenegaraan, tentu tariannya disesuaikan, ya. Lalu hal yang perlu kita lihat juga soal jenis-jenis tarian. Nah, secara tradisional tarian-tarian kita itu berkaitan dengan ritus, ya. Misalnya kita lihat berkaitan dengan ritus lingkaran hidup manusia. Tarian yang mungkin paling menonjol pada saat itu adalah tarian pada saat vagal, yaitu nempung, ya, pada menempung kawing pada saat perkawinan. Di situ itu ada macam-macam, ya. Terutama tarian yang besar untuk orang Manggarai adalah tarian caci. Sae one caci, ya. Caci ini ya bisa permainan, bisa juga sebuah tarian, karena ini puncak dari seluruh kesenian orang Manggarai. Lalu kemudian berkaitan dengan lingkaran hidup orang Manggarai, lingkaran hidup setahun orang Manggarai, ada juga ya pesta penti, ya. Pada saat ini biasanya ada ya ada ronda. Ini sebenarnya sebuah lagu, tetapi juga bisa dikatakan sebagai sae karena ada gerakan kaki dan tangan. Lalu kemudian ada sanda, ini ada juga gerakan kaki. Lalu kemudian ada mbata. Ya, mbata ini memang sebuah lagu, ya, bukan tarian sebenarnya, tetapi karena ada gerakan tubuhnya juga, bisa kita katakan bahwa ini juga dapat dikatakan sebagai sebuah tarian. Lalu saya lain itu misalnya pada ritus-ritus yang non reguler, ya, misalnya ritus congkolokap. Pada saat itu ada saya kaba atau toloke. Itu tadi yang betul memang seperti burung Raja Wali, ya. Lalu kemudian ada saya tiba Mekah, ya. Saya tiba Mekah ini pada hari ini tadi kita buat.
Ini simbol bahwa kita membuka diri untuk menerima tamu itu, bahwa tamu itu diterima sebagai saudara. Lalu pada saat saya ini juga kita menunjukkan bahwa kita ingin melindungi dia, menjadikan dia sebagai saudara, tetapi juga ingin mendengar apa yang mau dia katakan, dan menerima apa yang mau dia bawakan untuk kita. Yang mau dibawakan ini tentu saja bisa bersifat non material juga, ya. Tentu saja sekarang ini ada banyak sekali jenis-jenis sae karena ada inovasi-inovasi baru, ya. Begitu saja saya pikir mari kita mengembangkan budaya Manggarai dalam tarian tradisional, ya, dalam bentuk aslinya maupun dalam bentuk modifikasi-modifikasi yang sangat perlu untuk zaman sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang saya mau sampaikan ini tentang saya tiba Mekah. Bagaimana dulu dan bagaimana sekarang. Dulu saya tiba Mekah ini menari untuk menjemput atau menjamu tamu-tamu, baik tamu-tamu besar orang adat secara adat, yang sekarang ini lebih banyak menerima atau menjamu tamu-tamu besar pemerintah. Kalau menerima tamu pembesar adat itu, yang sekarang ini saya tiba Mekah, dulu hanya serbandang, tarian bebas, lepas. Tetapi yang paling utama adalah pemaka. Nah, pemaka ini ada dua yang disampaikan. Pertama, sebelum berangkat perang, didahului dengan pemaka. Dan pemaka ini, bagaimana penari berjengket-jengket sambil memegang barang adat, parang adat. Ada yang menggunakan keris, ada yang menggunakan surik, tapi umumnya yang paling bagus adalah memakai sundang. Dan penari pemaka ini bukan sembarangan orang. Orang-orang yang punya aura, jiwa, keberanian, karena parang adat yang dia pakai pada waktu meronggeng itu sudah ada isinya. Diberi kekuatan dulu oleh leluhur. Dan tidak dipakai sembarangan, hanya pada waktu menerima tamu-tamu besar itu. Karena apa? Si pemaka atau orang yang membawakan pemaka ini, dia punya aura keberanian, disegani. Lalu parang adat yang dia pakai itu, terkadang dia menikam, terkadang dia membabat. Maksudnya apa? Untuk menikam, membabat roh-roh jahat yang menyertai tamu itu. Untuk tidak membahayakan dia. Terlebih gangguan dari dalam yang menerima tamu itu. Mungkin ada yang iri, benci, lalu menggunakan roh jahat untuk membahayakan tamu ini. Tetapi antisipasinya dengan parang adat itu, dia menikam atau membabat sehingga tamu yang diterima itu aman. Dan si pembawa tari ini yang membawakan pemaka ini, kalau dalam bahasa Manggarainya dia jikir.
zikir sambil mengacungkan parang adat itu, dan disertai dengan ucapan-ucapan cah, cah, cakran, cah, cah, cah. Habis berdiri tigam atau babat. Jadi dia caranya atau dia meronggeng itu, kalau dalam bahasa Manggarainya zikir. Kalau dalam permainan caci, kelong. Kalau dalam tarian-tarian biasa, jengkeng. Tetapi kalau terima tamu, pemaka itu dengan zikir. Karena dia betul-betul bermanfaat untuk mengamankan keselamatan dari tamu. Nanti setelah dia meronggeng itu, dan terkadang tamu yang dalam bahasa Manggarainya ada rinding beki, itu dia akan gugup pada waktu si penari pemaka itu menikam atau membabat parang itu. Karena itu sudah dari leluhur, tidak bisa diantisipasi. Lalu sesudah dia meronggeng, baru ada penari-penari lain, apa perempuan, apa laki-laki, tapi bukan terima saya tiba Mekah, tarian menerima tamu, tapi namanya serebandang. Mereka tarian lepas bebas. Itu. Nah, setelah itu dalam perjalanannya sejak tahun 90 kami angkat ini tarian Saya Tiba Mekah. Itu diambil dari kebiasaan adat orang Manggarai kalau menerima tamu selalu didahului dengan wisiloce. Setelah wisiloce, ajak mereka duduk. Setelah mereka duduk dengan baik, aman, baru disuguhkan sirip pinang. Semua ini diangkat dalam bentuk tarian. Tarian Tiba Mekah. Saya Tiba Mekah. Tetapi Saya Tiba Mekah ini yang kami angkat sejak tahun 90 itu tetap harus didahului dengan pemaka. Jaga dulu keselamatan dari tamu yang kita terima. Sesudah itu kalau dia sudah aman, baru untuk menghibur dia, menggembirakan dia, masuklah penari Saya Tiba Mekah. Hanya umumnya tidak ada laki-laki yang ikut di dalam Saya Tiba Mekah itu, hanya gadis-gadis saja. Itu. Nah, setelah tarian Tiba Mekah ini boleh diselingi atau dengan tarian lepas bebas tadi itu. Serbandang, baik perempuan, baik laki-laki. Tapi dengan tidak ada iramanya lagi itu. Lalu musik apa yang dipakai pada waktu pemaka ini? Satu-satunya musik dengan musik adat itu dengan irama kedendik.
Karena Kedendik itu betul-betul cepat memberikan semangat. Bukan hanya itu saja, dengan Kedendik itu ada lagi tambur. Dan tambur itu seperti bunyinya itu nekeran tangkreng, nekeran tangkreng, nekeran tangkreng. Nah, tetapi yang dalam upacara memang sebelum berangkat itu pemaka itulah yang paling utama. Dalam perkembangannya sekarang ini itu, tinggal urutan kita menerima tamu itu. Nah, kalau Labelengkong biasanya kalau terima di Bandara Frans Hales Lega, turun dari pesawat di Kalung, setelah di Kalung baru disapa dengan tuak curu. Setelah tuak curu baru jadi dalam tuak curu itu dengan bahasa adat sudah untuk terima dia. Setelah itu baru pemaka. Setelah pemaka baru saya tiba Mekah itu. Jadi saya tiba Mekah ini diangkat oleh Labelengkong dari kebiasaan menjamu tamu itu. Tapi saya tiba Mekah yang sebelumnya itu biasanya habis pemaka dengan serbandang itu. Tarian bebas, perempuan, laki-laki. Itu dia punya prosesnya. Ragaban, ragaban, yo kampung itu mekadak. Ayo cuma aku bangkan, on mengasang, belut aku tenang dite, kampung ami asik air, siapa gendang kasam. Pokok kata saya itu ada orang di tega. Saya nami ngasang kayak semai beo gendang kasama. Naka dia terami, nari dia terami. Ho tak curu dami kapi itu. Salawan mengasal aku dite. Lambung baru, lejom beo, lat natas kami anak, kami asik edol. Ara mangaring asantai ronggo dongone salang. Mangaling timpok vai. Sebong ali kebok. Kursi tu ne kamahyo tu ne toko ne kamamenang ne celidite. Tegi rami karya kursi tu kato karo ne vas tau ne sosaling golen di tonis tu ngolon dugo. Ite kaliga. Mangaring nai dite ngorone beo dami gitu kodeng asantai embaru bata apa batu kaeng kami. Dami ngasasa kau dia kaliga. Ho to curu dami kapitit. Ho kor ngasantai tu akrami. Karon sa nite teren sampai pang dan kira gua apa embaru ni. Kepok. Ya. Yuk. Sekaskan ke depan. Oh my tangga.
sai mekada. Main akad sama-sama. Sama tahun 3. Oh iya mai tahun 3. Manirgo mai tauke mai tauke. Samarenja sana it gorenjan sama Samarenja 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 Samarenja sana it gorenjan Samarenja Samarenja sana it gorenjan sama Samarenja Samarenja sana it gorenjan sama
oleh mere Samarinda, Samarinda, sanait gorenja. Samarinda, Samarinda, sanait gorenja. Oh, go cair go. Oh, Karim Barun. Yo. Mayarug nyaw tao. May tahun go.
Demikian penampilan dari Dewan Kesenian Manggarai dalam Jumat Menari melalui Sanggar Tari Wela Songke dan juga komunitas adat Gendang Kasama. Terima kasih, sampai berjumpa di Jumat Menari edisi selanjutnya. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada kita semua. Tabe Om Santi Santi Om.